Nathan Chow Aon, pemain timnas kita, gelandang dan bisa bermain di bek kiri, berusia 23 tahun. Akhirnya berlabuh juga di Eerste Divisie, kasta kedua di Liga Belanda bersama dengan Willem II Tilburg. Itu dipastikan ya ketika dia akhirnya melepas di saat sudah beredar kabar bahwa Nathan ini akan bermain di Liga 2 Denmark bersama dengan Lyngby. Bahkan Nathan Chow sudah melakukan tes medis ya, tes kesehatan. Tapi kemudian urung dan akhirnya dia kembali bermain di Liga Belanda walaupun di kasta kedua. Tapi ini bagus buat Nathan. Dibandingkan dia bermain di Liga Denmark di kasta kedua, lebih bagus dengan di Belanda dong ya. Apalagi kan Willem II Tilburg ini baru turun ya, terdegradasi ya pada musim ini dan akan berusaha untuk kembali pada musim depan dengan Nathan ada di sana. Dan Nathan senang sekali ketika mendapat kesempatan dia tanda tangan kontrak untuk durasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan nanti 1 tahun. Yang akan dilihat dengan performance dari Nathan bersama dengan Willem II Tilburg ya. Nathan kita tahu bersama sudah lepas juga dari Swansea di Championship dan dia masih terlunta-lunta sebelum itu mencari klub, belum pasti, tapi akhirnya dia sekarang sudah memastikan punya klub dan bagus buat dia. Nathan menyambut dengan sukacita dan ini yang dia inginkan, dia katakan, jadi akan berbuat yang terbaik tentunya bersama dengan Willem II Tilburg untuk mengarungi Eerste Divisie dan ingin membawa kembali Willem II Tilburg ke posisi di Eredivisie ya. Dan itu juga disambut dengan baik ya oleh direktur teknik dari Willem II, Frank Herkens, yang mengatakan bahwa mereka ingin memang mendapatkan Nathan ini karena dia cocok sebagai pemain muda. Mereka ingin membawa dia ya, untuk bermain bersama dengan Willem II Tilburg karena dia bermain di ada 2 posisi yang bisa fleksibel bagi dia ya, di kiri dan juga di gelandang bertahan ya. Sehingga Frank Herkens ini bilang itu Nathan ini seorang back dengan pengalaman dan kuat dalam hal menyerang. Ketika ada transisi permainan tuh dia akan cepat berada di depan. Ini sangat cocok dengan gaya bermain kami di Willem Tilburg ya. Dan dia senang memilih klub ini karena artinya banyak ruang untuk dia berkembang ya, untuk menjadi pemain. Nah, berarti kesempatan Nathan untuk mendapatkan jam bermain di Willem II Tilburg ini bagus. Itu yang diinginkan oleh pelatih kepala tim nasional kita kan, Patrick Kluivert, yang ingin melihat pemain-pemainnya dapat banyak jam bermain di klub di mana mereka berada. Jadi selamat untuk Nathan yang sudah memiliki klub. Sekarang tinggal kita menunggu kabar dari Tom Hai, di mana mantan pemain Almere City ini, Almere juga terdegradasi. Apakah akan mendapatkan klub dalam waktu dekat, karena ini sudah berkejaran dengan waktu untuk memulai musim kompetisi di Eropa ya. Sama juga dengan Justin Hubner ketika selepas dari Wolverhampton U21 masih mencari klub. Jadi tinggal 2 ini, karena yang lain kan sudah dapat. Rafael Struijk itu sudah berlabuh di Dewa United. Wah ini oke. Sain Patinama juga sudah di Buriram di Liga Thailand, sehingga kita masih akan menunggu 2 lagi. Kalau Jordi Amat kan sebelumnya sudah pasti ke Persija Jakarta. Tinggal kemana Justin dan juga Tom untuk berada. Nah kalau saya kembali lagi dengan Nathan ini, Nathan itu pemain yang punya kecepatan ya, di sisi flank, dan dia kuat dalam hal bertahan. Jadi kalau dibutuhkan memang, dan itu sudah dicoba di tim U23 saat dibawa oleh STY di Qatar untuk bertarung sebelum lolos ke semifinal dan mengalahkan Korea ketika itu dengan adu penalti. Nathan bermain di plot untuk bermain di gelandang bertahan dan dia bagus ya di sana dengan Ivar Jenner yang ada, sehingga kita punya prestasi yang baik. Tapi kita di semifinal, namun kita gagal dari Uzbek saat itu, perebutan tempat ketiga kalah dari Irak, dan kita menuju ke playoff di Paris dan akhirnya kita kalah dari Gini ketika itu dan gagal lolos ke Olimpiade. Makanya mereka ingin mendapatkan pemain-pemain muda dari Willem ini, seperti yang dikatakan direktur teknik tadi, Henrik Wilkens, bahwa mereka butuh seorang pemain muda bertalenta seperti
Nathan Cho. Nah, dari Nathan kemudian kita bergeser ke Ivar Jenner. Ivar Jenner juga sudah punya klub resmi. Kalau kemarin dia bermain di Jong Utrecht, ya. Sekarang dia sudah promosi. Ivar, ini gelandang tim nasional kita, sudah main di tim utama untuk musim kompetisi ini, 2025-2026. Dia sudah foto bersama dengan jersey FC Utrecht. Di lengan dia sudah tertera Eredivisie. Wah, ini luar biasa bagi seorang Ivar Jenner, dan ini yang dia dambakan. Ini yang dia inginkan untuk bisa berada di tim utama. Perjuangan dia tidak sia-sia dan akhirnya dia mendapatkan itu. Artinya bagi Ivar, dia bukan saja akan bermain di Eredivisie, tetapi juga di Piala KNVB, ya. Dia akan ikut di sana. Kemudian juga di Liga Eropa. Karena Utrecht itu lolos ke putaran kedua Liga Eropa. Jadi dia akan bermain di Liga Eropa, itu luar biasa bagi Ivar Jenner. Cita-citanya sudah terkabul, ya, bahwa dia itu sangat menginginkan, perjuangan dia itu luar biasa untuk bisa promosi ke tim utama. Ya, dan ini kabar bagus tentunya bagi kita semua penggemar sepak bola Indonesia bahwa Ivar sudah ada di tim utama. Dan lebih menarik lagi, di sana ada pemain nasional Irak kan, Zidane Iqbal. Ini persaingan antara dua anak muda ini bagus karena kita berada dalam satu grup, di grup B untuk putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia. Setelah diundi di Kuala Lumpur tanggal 17 Juli kemarin. Nah, Indonesia satu grup. Indonesia akan main pada tanggal 11 melawan Irak, setelah lebih dulu tanggal 8 Oktober itu kita menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Nah, di sana pasti ada Ivar. Dia satu klub dengan pemain Irak ini. Jadi rivalitas antara kedua ini akan tumbuh, ya. Tapi kalau di klub mereka berteman dengan Iqbal Zidane ini, tapi nantinya pada Oktober mereka akan bermusuhan. Ivar Jenner akan memperkuat tim kebanggaan kita, ya, tim nasional kita. Ya, kemudian Iqbal akan memperkuat Irak. Nah, itu yang kita akan nantikan bersama-sama, ya, duel antara Ivar menghadapi Iqbal, dua-dua dengan huruf depan I. Jadi bagi kita semua penggemar sepak bola Indonesia sekarang agak tenang bahwa Nathan sudah ada klub, Ivar juga sudah promosi, tinggal kita sekarang berdoa untuk dua pemain lagi. Semoga dalam waktu dekat ini Tom Hai, gelandang kita, itu mendapatkan klub yang dia inginkan, yang dia tuju, sama juga dengan Sam Preman, ya, pemain belakang kita, Justin Hapner, itu juga bisa mendapatkan klub. Oke, dengan saya Bung Ropan